Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi masih di seri video data mining. Kali ini kita di video keempat. Jadi kalau di video sebelumnya, video 3 kita membahas tentang preprocessing. Jadi salah satu tahap sebelum kita masuk ke algoritma. Kali ini kita sudah masuk di intinya ya teman-teman. Jadi di algoritmanya. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang algoritma klasifikasi dalam data mining dulu ya. Kalau algoritmanya cukup banyak sekali teman-teman. Ada decision tree, ada KNN, ada bias, kemudian ada LDA dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan belajar tentang decision tree. Kenapa decision tree? Ya, karena decision tree itu algoritma di dalam klasifikasi yang paling mudah diinterpretasikan oleh manusia seperti itu. Nah, di decision tree sendiri itu banyak sekali jenisnya. Ada ID tree, kemudian ada Cradle, ada C45, ada Thief Cradle dan lain-lain. Nah, yang paling dipakai adalah ID tree C45 seperti itu teman-teman. Tetapi kenapa di judul saya berikan adaptif Cradle C45 karena yang tipe ini adalah tipe yang paling terbaru di paper seperti itu. So, tujuan dari video keempat ini adalah mengenal algoritma klasifikasi dengan menerapkan decision tree. So, apa itu decision tree? Decision tree itu adalah model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Nah, langsung implementasinya dulu seperti gambar yang sudah ada di layar teman-teman bahwa outputnya nanti adalah pohon keputusan seperti itu. Nah, pohon keputusan itu nanti akan ditarik menjadi sebuah rule atau aturan. Contoh misalnya baca dari, kan tadi hierarki ya dari atas ke bawah. Jadi nanti bacanya salah satu rule-nya adalah ketika cuaca hujan maka naik bus misalnya seperti itu. Apa saja kebutuhannya untuk mengolah di data mining klasifikasi. Nah, contohnya ini kan kita mau decision tree nih. Nah, datasetnya wajib memiliki output atau target atribut. Kalau di sini adalah paling sebelah kanan, yaitu pilihan kendaraan gitu ya. Kemudian atributnya wajib discrete. Kalau continue harus didiskretkan dulu. Jadi kalau discrete itu kategorikal, kalau continue adalah numerik seperti itu. Yang kedua adalah di dalam proses decision tree dalam split nanti kan ada cabang-cabang ya. Dalam split itu dia membutuhkan parameter. Nah, parameternya bisa pakai information gain, bisa pakai gain ratio, bisa pakai indeks gini. Apakah cuma tiga? Tidak, tapi ini yang paling banyak dipakai. And the last adalah outputnya. Apa sih keluarannya? Jadi sekali lagi keluarannya adalah pohon keputusan atau rule. Nanti ditarik menjadi sebuah rule ya teman-teman. Jadi contoh rule-nya kalau di sini misalnya apabila cuacanya berawan kemudian nggak lapar misalnya maka dia harus naik bus. Ini adalah diolah dari sebuah dataset kemudian di mining dengan sebuah algoritma maka jadi sebuah model. Model itu nanti ditarik menjadi sebuah aturan. Aturannya itu adalah knowledge-nya. Nah, lalu nanti apa sih fungsinya ketika sudah menjadi sebuah pohon keputusan kemudian ditarik menjadi sebuah rule? Nah, fungsinya adalah ketika ada data baru, nanti data baru itu bisa diprediksi outputnya. Kira-kira naik kendaraan apa? Seperti itu. Nah, dari mana ya? Dari kaidah yang terbentuk, dari model yang terbentuk, dari rule yang terbentuk. Itu konsepnya. Sekarang kita tarik ke penjelasan step by step. Konsep yang pertama adalah konsep dataset. Sekali lagi ini sudah saya jelaskan di layar bahwa paling kiri ini adalah atribut-atribut atau biasanya ada yang nyebut variabel juga seperti itu. Kemudian yang paling kanan adalah target, ada yang nyebut juga kelas, ada yang nyebut juga label. Nah, konsep ini harus teman-teman kuasai karena apa? Kalau di clustering nanti tidak ada yang namanya output atau label. Next, ciri-ciri perbedaan keduanya adalah kalau yang kategorikal atau discrete itu tidak bisa dikali bagi tambah kurang misalnya. Kalau numerikal kan pasti bisa ditambah kurang bagi kali seperti itu teman-teman.
Kita recap kembali untuk decision tree. Jadi hierarki, kemudian datanya harus kategorikal atau discrete, kemudian atribut uji untuk splitnya nanti ada banyak metode. Nah, apa step pertama, Bu? Step pertama adalah teman-teman harus mencari root. Root nanti adalah bentuknya atribut apa sih yang paling berpengaruh terhadap kasus yang teman-teman pecahkan. Nah, mana yang menjadi paling berpengaruh nanti dicari melalui sebuah atribut uji. Nah, untuk studi kasusnya adalah decision tree yang ID tree ya teman-teman. Jadi studi kasusnya kayak gini, sih Joko ini adalah pegawai toko komputer XYZ. Kemudian Joko itu pengen menawarkan komputer, tetapi dia pengen memanfaatkan data yang selama ini dikumpulkan oleh perusahaannya supaya dia gitu ya bisa memprediksi kira-kira orang dengan profil yang seperti ini dia kira-kira beli komputer atau tidak. Nah, untuk variabelnya atau atributnya itu ada umur, ada income, ada student jadi statusnya mahasiswa atau siswa katakanlah ya atau bukan, kemudian credit rating. Nah, nanti baru ketemu outputnya apa, seperti itu. Step dari ID3 sendiri adalah pertama, siapkan data training atau dataset teman-teman. Kemudian pilih atribut sebagai akar. Nah, cara mencari atribut sebagai akar adalah nanti dipilih gain yang paling tertinggi. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya teman-teman. Sebelum nyari gain tertinggi, kita butuh tahu entropinya berapa. Jadi cari entropi, ketemu gainnya, dibandingkan gain yang paling tertinggi apa. Nah, gain jika yang paling tertinggi, maka atribut tersebut menjadi root atau akar, seperti itu. Jadi diulangi prosesnya untuk setiap cabang sampai semua kasus cabang memiliki kelas yang sama. Misalnya kalau kasus yang seperti ini, katakan outputnya ada dua, no sama yes. Nah, kalau seperti ini semuanya no, jadi nggak ada no sama yes dalam satu atribut variabel. Nanti itu harus diulangi lagi sampai ketemu satu keputusan. Oke, untuk datasetnya tadi masalahnya si Joko ya untuk pembelian komputer. Jadi ini ada 14 data, kemudian ada 4 atribut, ada satu output yaitu pembelian komputer iya atau tidak. Step untuk nyari entropi rumusnya sudah ada ya teman-teman. Jadi entropi S atau himpunan kasus. Jadi contoh yang si Joko tadi kan ada 4 atribut atau 4 eh, himpunan kasus ya. Ada yang namanya status student, kemudian credit rating, ada umur, ada income seperti itu. Jadi nanti sendiri-sendiri entropinya gitu ya. Kemudian N adalah jumlah partisi, kemudian PI ada proporsi dari eh, S SI terhadap S gitu. Jadi berapa jumlah himpunan kasusnya seperti itu. Setelah entropi total dan entropi masing-masing himpunan kasus ditemukan, kemudian nyari gain. Gain ini rumusnya adalah entropi nanti gain misalnya gain atribut A gitu ya. Jadi nanti entropi total dikurangi sigma dari jumlah kasus pada partisi gitu ya, dibagi dari jumlah kasus dalam S atau secara keseluruhan, kemudian dikali entropi SI, entropi dari kasus tersebut. Nah, dicari semua dulu supaya memudahkan perhitungan, maka ini saya buat tabel ya teman-teman. Jadi di sini karena atributnya ada income, student, kemudian credit rating dan umur atau age, kemudian kolom kanan lagi ada jumlah kasus gitu ya, S secara keseluruhan. Kemudian iya dan tidak gitu ya, berapa kasusnya gitu ya, kemudian entropinya berapa, nanti gainnya berapa. Maksudnya ya dan tidak ini adalah outputnya. Jadi output kan ada dua, beli apa enggak, no sama yes. Nah, ini iyanya berapa, nanti no atau tidaknya berapa, kemudian nilai entropinya berapa, gainnya berapa. Jadi untuk ngitung entropinya, cari entropi totalnya dulu ya teman-teman. Jadi itu -5/14. Yang sebelah kiri itu untuk kasus yang pembelian no, kemudian yang kanan adalah yang yes. Kebetulan yang no itu 5, yang yes 9, seperti itu. 14 adalah seluruh total jumlah kasus gitu ya. Kemudian setelah
dapat totalnya berapa, kemudian kita ke masing-masing kasus gitu ya, masing-masing himpunan kasus ada entropi dari umur. Entropi umur itu ternyata ada 3 kategori, kurang dari sama dengan 30, kemudian 31 sampai 40, kemudian lebih dari 40. Nah, dihitung sama hitungannya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri itu adalah jumlah kasus yang no itu ada 3, kemudian dari entropi kurang dari dari yang kurang dari sama dengan 30 itu ada cari juga entropi untuk yang lain ya, yaitu entropi student sama entropi credit rating. Jadi semua dari atribut harus dicari entropinya. Kemudian masukkan ke dalam tabel kembali ya teman-teman dari hasil entropi yang sebelumnya kita hitung. Kemudian, nah ini contohnya misalnya total entropi ketemu 0,940 sekian 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 gitu ya. Nah, ketemu kan jumlah kasusnya ada 14. Yang iya atau membeli ada 8, yang tidak ada 5. Kemudian masing-masing dari himpunan kasus, misalnya umur. Umur ada 3 ya, ada 3 bagian, kurang dari sama dengan 30 sampai yang lebih dari 40. Ketemulah jumlah kasusnya. Oh, ternyata kalau yang kurang dari sama dengan 30 itu jumlah kasusnya adalah 5 dalam dataset utama gitu ya. Kemudian yang membeli adalah 2, yang tidak membeli ada 3. Nah, ini hitung-hitungan untuk nyari entropi dan gain teman-teman nanti. Kemudian ketemu entropinya berapa gitu ya, dili semuanya sampai bawah gitu ya teman-teman. Hitungnya tadi kan sudah kita bahas sebelumnya. Next, kalau entropinya nanti sudah ketemu, teman-teman akan nyari gain. Jadi nanti cari gain dari masing-masing himpunan kasus. Contohnya ini kan ada 4 ya, ada umur, ada income, ada student, ada credit rating. Dicari masing-masing. Contoh salah satu aja misalnya umur gitu ya, entropi totalnya yang sebelumnya ketemu, kemudian dikurangi. Ini rumusnya sama ya, kayak mencari sebelumnya untuk khusus gain gitu ya. Jadi di sini nanti sigma gitu ya, dari kasus X-nya berapa gitu, dari 14 data itu ada berapa gitu, kemudian dibagi total. Total adalah jumlah kasusnya gitu ya. Karena X itu punya 3, jadi umurnya kan tadi ada 3, kurang dari 30, kemudian 31 sampai 40, lebih dari 40 kan ada 3. Berarti nanti di sini 5 itu adalah kasus yang untuk umur kurang dari 30. Kemudian yang bawahnya per 14 itu jumlah keseluruhan kasus. Kemudian dikali entropi dari umur tersebut, kemudian ditambah dari kasus umur 31 sampai 40. Di sini ada sekitar 4, kemudian per 14 jumlah kasus sama yang terakhir juga. Jadi yang terakhir misalnya lebih dari 40, ada berapa kasus dari 14? Oh, ternyata ada 3 per 14. Seluruh kasus dikali entropinya. Sama dengan berapa? Semuanya dicari ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita nyari gen yang tertinggi. Nilainya tertinggi yang mana? Oh, ternyata dari 4 antara umur sampai kredit rating, ternyata dari gain total X atau umur itu paling besar 0,2, yang lainnya kan 0,0, 0,1 dan lainnya. Oh, berarti itu yang akan menjadi root atau variabel pertama sebagai hierarki paling atas, seperti itu. Hasilnya ditaruh di tabel, kemudian di merah supaya teman-teman ingat bahwa gen yang tertinggi mana, kemudian kita fokus ke itu gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan gen tertinggi adalah umur gitu ya, Nah, kita fokus ke situ teman-teman. Kita kembali ke dataset utama kita. Di sini sudah saya klasifikasikan menjadi 3 warna supaya lebih gampang, ada merah, ungu, dan hitam. Kita ke merah dulu ya teman-teman, dari umur yang kurang dari sama dengan 30. Paling perhatikan kolom paling kiri di umur dan paling kanan atau di output keputusan membeli atau tidak. Nah, dua yang pertama itu adalah no, sama-sama no. Oke, berarti satu keputusan. Kemudian dua yang di tengah agak ke bawah itu ada no, ada yes. Kemudian yang terakhir ada yes gitu. Oh, berarti ada 3 no, 2 yes, umur kurang dari sama dengan 30. Dalam sebuah keputusan itu adalah rule yang sangat membingungkan. Sehingga itu perlu dihitung ulang. Seperti itu. Nanti next. Nah, saya ke yang warna kedua dulu, yang warna ungu gitu ya. Warna ungu 31 sampai 40. Lihat paling atas yes, kemudian yang agak ke bawah yes, yang paling dua di bawah itu yes dan yes. Tidak ada
dua keputusan no dan yes. Berarti ini adalah keputusannya sudah satu, berarti ini sudah nggak usah diapa-apain gitu ya, langsung menjadi sebuah keputusan gitu ya. Kalau orang umurnya 31 sampai 40 itu dia pasti yes di komputer seperti itu. Ini dari dataset yang di mining. Nah, yang terakhir adalah yang warna hitam teman-teman, lebih dari 40. Perhatikan tiga yang agak di tengah itu ya, ada yes, dua, kemudian no. Bawah dikit yes. Sekali lagi kolom pertama sama kolom terakhir aja ya yang diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada no gitu. Jadi intinya adalah dua no, tiga yes. Gitu ya. Bener. Ya, dua no, kemudian tiga yes, bener. Nah, itu berarti dua keputusan juga ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Nah, nanti itu yang akan dihitung ulang. Untuk penemuan gen tertinggi tadi sudah, kemudian untuk lebih jelasnya di sini ya teman-teman, saya bangun hierarki umur gitu ya, ada tiga, umur sekian, sekian, dan sekian. Nah, yang di tengah itu kan keputusan pasti ya, yes semua jawabannya umur 31 sampai 40. Kemudian yang kurang dari sama sama lebih dari 40 tadi masih ada dual keputusan antara ada yang no, ada yang yes. Nah, oke, kita harus hitung ulang poin 2 dan 3 untuk umur tersebut. Oke, kita mulai dari yang paling kiri dulu ya, 1.1. Oke, untuk umur yang kurang dari sama dengan 30. Untuk yang cabang 1.1 untuk umur, nah tadi kurang dari sama dengan 30. Teman-teman ambil data set utama dan filter khusus umur kurang dari sama dengan 30. Ternyata dari sekian data ketemu 5 seperti itu. Nah, 5 ini dicari entropi dan gennya teman-teman, sama seperti langkah sebelumnya ketika kita mencari root seperti itu, hanya saja datanya cuma 5. Nah, dari 5 ini nanti ketemu lagi di tabel untuk yang cabang kedua gitu ya. Ternyata di sini udah ada entropi gennya, setelah dicari ternyata student adalah paling besar gennya. Jadi itu adalah menjadi cabang yang sebelah kiri tadi ya. Berarti kesimpulannya adalah setelah umur dengan spesifikasi kurang dari sama dengan 30 ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu dia statusnya sebagai student atau enggak. Oke. Karena faktor kedua adalah student setelah umur, berarti kita lihat kolom yang ketiga gitu ya, sama yang kelima atau outputnya. Nah, di situ ketika umurnya sekian, student statusnya dia no, bukan student, hasilnya adalah no. Kalau misalnya dia posisinya adalah student, sama-sama yes, yes, yes gitu ya, dalam sebuah kasus. Nah, itu berarti tidak ada yang dual, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia statusnya bukan siswa, dia pasti no. Nah, bisa dilihat di tiga awal ya. Kalau dia statusnya student, dia pasti yes, berarti tidak ada dual. Dual itu dalam arti misalnya statusnya adalah student gitu ya, yes student. Ternyata outputnya ada yang beli, ada yang enggak. Itu dual. Seperti itu. Kalau yang di sini tidak ada dual sehingga selesai stop sampai di situ. Ini diagramnya. Terlihat jelas bahwa sudah sampai keputusan akhir ya teman-teman. Sekarang kita beranjak ke yang paling kanan. Tinggal memikirkan X atau umur lebih dari 40, kira-kira faktor apa lagi yang mempengaruhi. Caranya sama, ambil dari dataset utama yang umur lebih dari 40, ketemu 5, sama, cari entropi, kemudian gain. Nah, di sini ketemu, masukkan ke tabel. Oh, ternyata credit rating sebagai gain tertinggi berikutnya. Berarti kita lihat dari data 5 data lebih dari 40 ya umurnya. Oh, ternyata fokus di kolom 4 dan kolom 5 kredit rating. Jadi oh ternyata ketika kredit ratingnya fair, yang merah ya, semua selalu keputusannya yes. Kalau excellent semua keputusannya pasti no. Berarti tidak ada lagi dual keputusan. Maka stop sampai di situ. Inilah hierarki dari kasus si Joko tadi ya teman-teman, sudah selesai sampai di sini. Ini adalah modelnya. Ini pembacaan rule-nya cukup gampang teman-teman. Jadi contoh misalnya dari hierarki ya teman-teman, dari atas ke bawah. Contoh jika umur kurang dari sama dengan 30 dan statusnya student apa enggak, ternyata enggak, maka tidak membeli atau no. Kemudian jika umurnya 31 sampai 40 maka dia yes atau membeli.
dan banyak lagi aturan bisa kita baca secara hierarki, cukup mudah pembacaannya. Selesai. Oke, kita akan mereview sedikit tentang perbandingan metode pengukuran dalam split pemilihan atribut. Tadi kita pakai information gain pada ID3 ya, teman-teman. Nah, ada apa lagi? Ada yang namanya gain ratio, kemudian ada yang namanya Gini index, seperti itu. Nah, itu sebenarnya mana yang perlu dipakai, Bu? Nah, teman-teman, information gain yang sudah kita praktekkan itu punya kelemahan ketika nanti atributnya multi value, nanti dia bias. Nah, teman-teman bisa juga memakai gen rasio. Biasanya gen rasio itu banyak dipakai di C45, dari decision tree C45. Kalau yang gini index chart, kelemahannya sama dengan yang awal tadi, information gain. Jadi bias terhadap multi value. Kemudian dia mengalami kesulitan kalau kelas besar, cenderung menyukai partisi yang sama. Dan masih banyak metode pengukuran split lainnya ya teman-teman, selain tiga tadi. Ada chart, MDL, chart, dan lain-lain. Teman-teman bisa mempelajari sambil jalan gitu ya. Silakan membaca paper atau buku referensi. Next, untuk masalah yang paling sering terjadi dalam decision tree teman-teman, yaitu overfitting. Nanti penyelesaiannya pakai pruning. Apa itu? Terlalu banyak cabang dalam pohon keputusan, akibatnya adalah terjadi anomali keputusan karena data noise atau outlier. Nanti akurasinya akan menjadi rendah, teman-teman. Nah, cara mengatasi adalah pakai pre-pruning dan post-pruning. Nanti akan dibahas di sesi yang lainnya. Setelah algoritmanya, next kita akan bahas tentang evaluasi di klasifikasi ya teman-teman. Kemudian sambil praktek di rapid miner. Oke, karena materi hari ini adalah banyak hitungan, jadi nanti di kolom komentar akan saya berikan link untuk filenya supaya teman-teman bisa mempelajari pelan-pelan gitu ya, sambil melihat perhitungannya apabila ada yang masih bingung. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat.